Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B mata kuliah Biokimia 2 di sini akan menampilkan video yang berjudulkan katabolisme asam amino. Yang beranggotakan saya sendiri Yuni Kurniawati dan ujung NIM 14 dan teman-teman saya. Saya Sunda Safifa dengan ujung NIM 064. Saya Nazwa Nabila dengan ujung NIM 020. Selamat menyaksikan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino merupakan proses pemecahan asam amino untuk menghasilkan energi atau senyawa antar metabolisme. Proses ini akan diawali dengan pelepasan gugus amino melalui reaksi transminasi dan deaminasi yang menghasilkan amonia dan rangkap karbon. Amonia yang bersifat toksik akan diubah menjadi urea melalui siklus urea di hati untuk diekspresikan. Rangka karbon asam amino kemudian masuk ke jalur metabolisme seperti glikolisis, siklus asam sitrat, atau glukogenosis. Katabolisme asam amino terjadi ketika tubuh kelebihan protein atau kekurangan sumber energi dari karbohidrat dan lemak. Ini adalah bahan dan alat yang kami gunakan. Prosedur proyek. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Pemutusan gugus alfa amino dari asam alfa amino melibatkan dua jenis reaksi biokimia, yaitu transminasi dan deaminasi oksidatif. Katabolisme jalur asetil-CoA di mana 10 asam amino yang dikatabolisis dengan jalur asetil-CoA. Yang pertama adalah alanin yang dikatabolisme melalui reaksi-reaksi transminasi reversibel yang akan melibatkan alanin dan pirufat. Yang kedua, serin menjadi pirufat dikatalisis enzim serin dehidratase yang membutuhkan piroksidal fosfat. Yang ketiga, glisin dapat diubah menjadi serin oleh serin hidroksilmetiltransferase atau gugus hidroksimetil disumbangkan oleh N5-N10 metilen THF. Kemudian serin akan diubah menjadi pirufat dikatalisis enzim serin dehidratase yang membutuhkan piridoksal fosfat. Kebanyakan molekul glisin bagaimanapun didegradasi oleh enzim pembelahan glisin menjadi karbon dioksida, amonia, dan N5-N10 metilen THF. Sistein pada hewan sistein diubah menjadi pirufat melalui beberapa jalur. Pada jalur utama, sistein dioksidasi menjadi sistein sulfinat. Pirufat kemudian diproduksi setelah transminasi dan reaksi desulfurasi. Yang kelima, treonin dikatabolisme dalam jalur degradatif utama. Treonin dioksidasi oleh treonin dehidrogenase untuk membentuk alfa amino beta ketobutirat. Molekul yang terakhir di metabolisme lebih lanjut untuk membentuk pirufat atau dapat dipecah oleh alfa amino beta ketoburitat liase yang membentuk asetil CoA dan glisin, atau treonin dapat didegradasi menjadi alfa ketobutirat oleh treonin dehidratase dan selanjutnya akan menjadi propionil CoA. Propionil CoA kemudian diubah menjadi suksinil CoA. Yang keenam, lisin diubah menjadi alfa ketodiapit dalam serangkaian reaksi yang mencakup dua oksidasi, penghilangan gugus amino rantai samping dan transminasi. Yang ketujuh, triptofan diubah menjadi alfa ketoadipat dalam 8 reaksi yang juga menghasilkan format dan alanin. Alanin yang diproduksi di jalur ini diubah menjadi asetil CoA melalui pirufat. Katabolisme tirosin dimulai dengan transminasi dan dehidroksilasi. Yang kesembilan, fenilalanin di mana dehidrokalasi untuk membentuk tirosin oleh fenilalanin 4 monooksigenase dalam reaksi yang membutuhkan oksigen dan tetrahidrobiopetein atau BH4. Tirosin dehidrasi menjadi asetoasetat dan fumarat. Yang ke-10, leusin dapat dikatabolisme menjadi HMG-CoA dalam serangkaian reaksi yang mencakup transminasi 2 oksidasi, karbosilasi, dan hidrasi. HMG-CoA kemudian diubah menjadi asetil-CoA dan asetoasetat dalam HMG-koalisi. Katabolisme asam amino melalui jalur alfa ketoglukarat. 5 asam amino, glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin didegradasi menjadi alfa ketoglutarat. Garis besar katabolisme asam amino tersebut dapat dilihat sebagai berikut, di mana glutamat dan glutamin diubah menjadi glutamat dan NH4 oleh glutaminase. Seperti dijelaskan sebelumnya, asam amino glutamat diubah menjadi alfa ketoglutarat oleh glukamat dehidrogenase atau dengan transminasi. Yang kedua, arginin dipecah oleh arginase untuk membentuk orotin dan urea. Dalam reaksi transminasi berikutnya, ornitin diubah menjadi glutamat
gamma semialdehida glutamat kemudian diproduksi sebagai glutamat gamma semialdehida dehidratasi dan dioksidasi oleh alfa ketoglutarat diproduksi melalui reaksi transminasi atau deminasi oksidatif. Yang ketiga, prolin. Katabolisme prolin dimulai dengan reaksi oksidasi yang menghasilkan delta 1 pirolin. Molekul terakhir diubah menjadi glutamat gamma semialdehida melalui reaksi hidrasi. Glutamat kemudian dibentuk oleh reaksi oksidasi lain. Yang terakhir adalah histidin. Histidin diubah menjadi glutamat dalam 4 reaksi: deminasi non-oksidatif, 2 hidrasi, dan pelepasan gugus formamino NHCH oleh THF. Katabolisme asam amino melalui jalur suksinil-CoA. Suksinil-CoA terbentuk dari kerangka karbon metionin, isoleusin, valin, dan treonin dengan salah satu jalur degradatifnya seperti yang telah dibahas. Jalur katabolisme tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, metionin. Degradasi metionin dimulai dengan pembentukan SAM yang diikuti dengan reaksi demitilasi. Produk sah dari dihidrolisis menjadi adenosin dan homosistein. Homosistein dimetabolisme untuk menghasilkan alfa ketobutirat, sistein, dan amino. Alfa ketobutirat kemudian diubah menjadi propinil-CoA oleh asam alfa ketohidrogenase. Propinil-CoA diubah menjadi suksinil-CoA dalam 3 langkah. Konversi metionin menjadi sistein kadang disebut sebagai jalur transsulfuras. Isoleusin dan valin. 4 reaksi pertama dalam degradasi isoleusin dan valin dikatalisis oleh 4 enzim yang sama. Produk dari jalur isoleusin adalah asetil-CoA dan propinil-CoA yang kemudian diubah menjadi suksinil-CoA. Oleh karena itu, isoleusin adalah asam amino kategonik dan glukogenik. Jalur degradatif valin serupa tetapi hanya menghasilkan suksinil-CoA. Katabolisme asam amino dengan jalur oksaloasetat. Berikut ini adalah jalur katabolisme asam amino dengan jalur oksaloasetat. Yang pertama, asam amino aspartat maupun asparagin didegradasi oleh pembentukan OAA. Aspartat diubah menjadi OAA dengan reaksi transminasi tunggal. Asparagin awalnya 1 dehidrolisis untuk menghasilkan aspartat oleh asparaginase. Yang kedua, degradasi isoleusin dan valin dimulai dengan 4 reaksi yang sama. Transminasi yang dikatalisis oleh rantai cabang asam amino transminase atau enzim pertama, dekarbolisasi oksidatif yang dikatalisis oleh rantai cabang asam alfa ketodehidrogenase atau enzim kedua, dan oksidasi yang dikatalisis oleh asil CoA dehidrogenase oleh enzim ketiga yang membentukkan FAD, dan hidrasi yang dikatalisis oleh enoyl CoA hidrase atau enzim keempat. Degradasi isoleusin berlanjut dalam 3 reaksi untuk menghasilkan asetil CoA dan propinil CoA. Molekul yang diberi nama terakhir kemudian diubah menjadi suksinil CoA. Degradasi valin berlanjut dalam 4 reaksi untuk menghasilkan propinil CoA. Pembahasan. Katabolisme asam amino terjadi ketika asam amino diuraikan untuk menghasilkan energi atau senyawa perantara metabolisme. Proses ini dimulai dengan pelepasan gugus amino melalui reaksi transminasi dan deminasi sehingga akan terbentuk amonia dalam rangka karbon. Amonia yang bersifat toksik selanjutnya diubah menjadi urea di hati melalui siklus urea. Untuk dikeluarkan dari tubuh, rangka karbon kemudian masuk ke jalan metabolisme seperti glikolisis, siklus asam sitrat atau glucogenolisis. Proses ini berlangsung saat tubuh kelebihan protein dan kekurangan energi dari karbohidrat dalam. Kesimpulan, asam amino adalah penyusun utama protein. Katabolisme asam amino terjadi saat sistein normal, kelebihan protein, serta pada kondisi lapar atau diabetes mellitus yang tidak terkontrol ketika karbohidrat tidak dapat digunakan dengan baik. Proses ini diawali dengan pelepasan gugus amino melalui reaksi transminasi dan deminasi oksidatif. Selanjutnya, rangka karbon asam amino dimetabolisme melalui 4 jalur utama, yaitu asil CoA, susinil CoA, alfa ketoglutarat, dan oksaloasetat. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.